Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Salwa Fadilah dengan NIM 201128008. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peluang kejadian majemuk. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama yaitu memahami konsep peluang kejadian majemuk. Yang kedua, mengidentifikasi fakta pada peluang kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Oke, kita masuk ke materi. Ruang sampel dan kejadian. Langsung saja silahkan perhatikan gambar sekeping mata uang logam dengan sisi-sisi angka dan gambar berikut. Sisi gambar kita lambangkan dengan huruf G, sedangkan sisi angka kita lambangkan dengan huruf A. Maka ruang sampel S sama dengan AG, titik sampelnya sama dengan A dan G, maka NS sama dengan 2. Untuk peluang kejadiannya, yang pertama yaitu kejadian muncul sisi angka, dan yang kedua kejadian muncul sisi gambar. Peluang suatu kejadian. Jika S adalah ruang sampel dengan banyaknya anggota sama dengan NS, dan A merupakan suatu kejadian dengan banyaknya anggota NA, maka peluang kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS. Jadi, kisaran nilai peluang PA adalah 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1, dan P dalam kurung A sama dengan 1 disebut kejadian pasti. Untuk PA sama dengan 0 disebut kejadian mustahil. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil. Penyelesaiannya, ruang sampel S sama dengan misalnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk NS-nya sama dengan 6. Sedangkan sisi berangka ganjilnya 1, 3, dan 5. Untuk NA-nya sama dengan 3. Sehingga PA sama dengan 3 per 6. Lalu kita perkecil menjadi sama dengan 1 per 2. Selanjutnya, frekuensi harapan suatu kejadian. Jika pada percobaan A dilakukan N kali, maka frekuensi harapan ditulis FH sama dengan N dikali P sama dengan dalam kurung A. Contohnya, pada percobaan pelemparan 3 mata uang logam sekaligus sebanyak 240 kali, tentukan frekuensi harapan munculnya 2 gambar dan 1 angka. Penyelesaiannya, S sama dengan kita misalkan ya, AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG. Untuk NS-nya sama dengan 8. Sedangkan untuk A-nya sama dengan AGG, GAG, dan GGA. Untuk NA-nya sama dengan 3. FH dalam kurung A sama dengan N kali P, A sama dengan 240 dikali 3 per 8. Jadi, untuk frekuensi harapan munculnya 2 gambar dan 1 angka adalah 90 kali. Kejadian majemuk dan peluang komplement. Kejadian majemuk adalah 2 atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru. Suatu kejadian E dan kejadian komplementnya E aksen memenuhi persamaan. Seperti P dalam kurung E ditambah P dalam kurung E aksen sama dengan 1, atau P dalam kurung E aksen sama dengan 1 dikurang P dalam kurung E. Contohnya, dari seperangkat kartu remi, diambil secara acak 1 lembar kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu yang bukan as. Penyelesaiannya, baliknya kartu sama dengan NS sama dengan 52. Banyaknya kartu A sama dengan N dalam kurung E sama dengan 4. PE sama dengan 4 per 52. Jadi, PE sama dengan 1 per 13. Peluang bukan A sama dengan P dalam kurung E aksen sama dengan 1 dikurang P dalam kurung E. Sama dengan, untuk PE-nya tadi kita sudah dapatkan 1 per 13, jadi dimasukin menjadi 1 dikurang 1 per 13. Maka, peluang terambilnya kartu yang bukan as adalah 12 per 13.
Next, peluang saling lepas. Penjumlahan peluang. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada satupun elemen A sama dengan elemen B. Untuk dua kejadian yang saling lepas, peluang salah satu A atau B terjadi dapat kita tulis dengan P dalam kurung A gabungan B. P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Jika A dan B tidak saling lepas, maka dapat kita tulis menjadi P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung A irisan B. Contoh peluang kejadian saling lepas. Misalnya sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih kita lempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10. Penyelesaiannya, mari sama-sama kita perhatikan tabel yang ada pada gambar. Untuk mata dadu merah, tuh. Baiklah, mari sama-sama kita perhatikan tabel pada gambar yang ada. Baiklah, mari sama-sama kita perhatikan gambar yang ada pada tabel. Mana sih? Oke, lanjut aja. Baik, mari sama-sama kita perhatikan tabel yang ada pada gambar. Kejadian munculnya mata dadu berjumlah 3 kita lambangkan dengan warna kuning yang ada pada tabel. Tuh, seperti 1,2 dan 2,1. Untuk NA-nya sama dengan 2. Berarti untuk peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 ada 2. Kejadian mata dadu yang berjumlah 10 kita lambangkan dengan warna biru yang ada pada tabel. Jadi, untuk peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 ini ada 6,4, 5,5, dan 4,6. Untuk NB-nya sama dengan 3. A dan B tidak memiliki satupun elemen yang sama. Maka, P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA ditambah PB sama dengan untuk PA-nya tadi berapa? 2 kan? Jadi 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. Kita lanjut dengan contoh peluang kejadian tidak saling lepas. Misalnya, sebuah kartu kita ambil secara acak dari satu set kartu remi. Tentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu hati atau kartu bergambar, misalnya bergambar king, queen, atau jack. Penyelesaiannya, banyak kartu remi NS sama dengan 52. Banyak kartu remi tadi ada 52. Sedangkan banyaknya kartu hati di dalam satu kartu remi tersebut ada NA sama dengan 13. Untuk banyaknya kartu bergambar atau kita lambangkan dengan NB sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Kartu hati dan kartu bergambar dapat terjadi bersamaan, yaitu kartu king hati, queen hati, dan jack hati, sehingga A dan B tidak saling lepas. Atau N dalam kurung A irisan B sama dengan 3. Jadi, peluang terambil kartu hati atau bergambar adalah P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang P dalam kurung A irisan B. Jadi, PA-nya tadi berapa? 13 kan? Untuk banyaknya kartu remi tadi 52, jadi PA-nya 13/52 ditambah PB-nya tadi 12/52. Sedangkan untuk PA
irisan B-nya tadi kita dapat adalah 3. Jadi dikurang 3/52 sama dengan 22/52. Jadi peluang terambil kartu hati atau kartu bergambar pada soal tadi ialah 11/26. Selanjutnya ada peluang saling bebas. Dua kejadian A dan B saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian B. Untuk A dan B saling bebas, peluang bahwa A dan B terjadi bersamaan adalah P dalam kurung A irisan B sama dengan PA dikali PB. Jika munculnya A mempengaruhi peluang munculnya kejadian B, atau sebaliknya, maka A dan B adalah kejadian bersyarat. Sehingga P dalam kurung A irisan B sama dengan PA dikali B per A. Atau P dalam kurung A irisan B sama dengan PB dikali P dalam kurung A per B. Toh peluang kejadian saling bebas. Misalnya, pada percobaan pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Penjelasannya, misal, A sama dengan kejadian munculnya angka genap pada dadu 1. Jadi, sama dengan 2, 4, 6. Maka, PA sama dengan 3/6. Yang B, kejadian munculnya angka ganjil prima pada dadu kedua. Misalnya sama dengan 3 dan 5. Maka PB-nya sama dengan 2/6. Karena kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka keduanya disebut kejadian bebas. Sehingga peluang munculnya kejadian A dan B adalah P dalam kurung A irisan B sama dengan PA dikali PB, atau sama dengan 3/6 dikali 2/6, maka hasilnya yaitu 1/6. Yang terakhir ada contoh peluang kejadian bersyarat. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola 1 per 1 tanpa pengembalian, kita ambil 2 bola 1 per 1 ya, tanpa pengembalian, tentukan peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Penyelesaiannya, pada pengambilan pertama tersedia 5 bola merah dari 9 bola, sehingga PM-nya sama dengan 5/9. Karena tidak dikembalikan, maka pengambilan kedua jumlah bola yang tersedia sisa 8. Sehingga peluang terambilnya bola biru dengan syarat bola merah telah terambil pada pengambilan pertama tadi adalah P dalam kurung B per M sama dengan 4/8. Jadi, peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan biru pada pengambilan kedua adalah P dalam kurung M irisan B sama dengan P dalam kurung PM dikali P B per M sama dengan 5/9 dikali 4/8. Jadi, hasilnya adalah 5/18. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.